Semangat pagi semuanya, kembali lagi di channel Math from Home bersama Pak Man. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan soal mengenai persamaan garis lurus bagian yang kedua. Nah, kita langsung saja masuk ke soalnya. Ini ada persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 1,2 dan sejajar garis 5x tambah 3y tambah 17 sama dengan 0. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, ya dia sejajar, berarti gradiennya nanti akan sama dengan gradien garis yang ini ya, karena dia sejajar. Maka kita perlu cari dulu gradien garis ini. Kalau bentuk persamaan garis lurusnya seperti ini, kita gunakan ini saja, M sama dengan negatif A per B. A-nya yang bilangan yang di depan X ya. Nah, karena negatif A di depan X itu 5 ya, maka A-nya 5, B-nya 3 ya, untuk koefisien Y atau bilangan yang di depan Y. Nah, berarti 5 per 3. Nah, kalau sudah dapat gradiennya, ini kita tinggal masukkan X1, Y1. Nah, persamaan garis tersebut melalui titik ini ya. Titik ini kita buat X1, Y1 ya. Jadi langsung kita gunakan saja Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, Y kurang Y1-nya 2, M-nya negatif 5 per 3 ya, karena dia sama dengan gradien ini, karena mereka dua garis yang saling sejajar ya. X kurang X1-nya negatif 1 ya. Nah, berarti Y kurang 2 sama dengan negatif 5 per 3. Ini X ya, kurang ketemu negatif jadi tambah ya. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 3. Biar apa? Biar di sini tidak pecahan ya. Jadi 3 kali Y kurang 2. Nah, ini 3-nya sudah nggak ada lagi, tinggal negatif 5 X tambah 1 ya. Kita kalikan saja ini ke dalam. 3Y kurang 3 kali 2, 6. Ini 5X, 5, negatif 5 kali 1 kurang 5 ya. Oke, sekarang kalau kita lihat, dia mengarah ke ini ya, bentuk seperti ini ya. Maka kita buat kedua ruas kita tambah dengan 5X ya. Jadi nanti 3Y kurang 6 tambah 5X. Nah, kalau ditambah 5X jadi hilang ya, yang negatif 5X-nya, jadi ini tinggal negatif 5. Atau secara mudahnya, nah yang negatif 5X ini dari ruas kanan dia ke ruas kiri ya. Nah, lalu ini juga negatif 6 nih kita buat ya, kita hilangkan dari ruas kiri, jadinya 3Y tambah 5X sama dengan negatif 5 tambah 6 ya. Atau kedua ruas itu ditambah 6 ya, seperti ini. Ini kita balik saja karena dia kan minta 5X nya di depannya. Berarti 5X tambah 3Y sama dengan negatif 5 tambah 6, 1 ya. Maka pilihan jawabannya yang C atau yang pilihan ketiga. Lanjut. Nah, soal nomor 2 masih sama ya. Bedanya kalau ini bentuk persamaan garis sejajarnya 5X tambah 3Y tambah 17 sama dengan 0. Kalau yang kedua ini dia langsung bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Maka kita langsung dapat M-nya itu negatif 7 ya. Bilangan yang ada di depan X atau koefisien X ya, namanya koefisien X. Sama yang seperti tadi, sudah dapat M-nya, ini tinggal X1, Y1. Ya, berarti Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Ya, karena sejajar, maka gradiennya sama juga dengan gradien garis yang ini. Ya, karena gradien garis ini negatif 7, maka gradien garis persamaan yang kita ingin cari juga negatif 7 ya, karena dia sejajar, sama. Y kurang Y1-nya berapa? Negatif 2. M-nya negatif 7, X kurang X1-nya 3.
Y kurangi jadi tambah 2. Negatif 7 kali X ya, negatif 7X. Negatif 7 kali negatif 3 jadi plus 21 ya. Nah, kita lihat lagi. Oh, dia pilihan jawabannya ingin 7X gini ya. Maka kedua ruas kita tambah dengan 7X ya. Sehingga jadi nanti Y tambah 2 tambah 7X. 7X di sini jadi 0 ya. Karena ditambah 7X jadi tinggal 21. Lalu 7X nya kita taruh di depan aja. 7X tambah Y. Nah, 2 ini ya kedua ruas kita kurangkan dan 2. Jadi 2 di sini nggak ada lagi. Tinggal di sini 21 kurang 2. 7X tambah Y sama dengan 21 kurang 2, 19 ya. Maka jawabannya ini. Ada ya? Nah, berarti yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kalau tadi yang sejajar, sekarang yang tegak lurus ya. Nah, ada diketahui garis G memiliki persamaan ini. Paman tulis ya, garis G itu persamaannya Y sama dengan 2X tambah 7. Lalu ada garis L ya. Ada garis L, dia tegak lurus garis G. Nah, simbolnya gini ya, tegak lurus garis G. Yang ditanyakan adalah gradien garis L ya. ML yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara mencari gradien garis L? Artinya gradien garis L dikali gradien garis G harus sama dengan negatif 1. Alasannya karena mereka tegak lurus. Ya. Kita dapat gradien garis G dari sini ya, MG-nya sama dengan 2 ya. Ya, 2 ini. Karena dalam bentuk Y sama dengan. Nah, berarti MG dikali ML sama dengan negatif 1 karena dia tegak lurus. MG-nya, gradien garis G-nya 2 kali ML sama dengan negatif 1. Lalu kedua ruas, ya kalau dalam bentuk ini kedua ruas kita bagi dengan 2 saja. Ya, ini bagi 2, bagi 2, 2 bagi 2, sisa gradien garis L sama dengan negatif 1/2. Maka jawabannya ini, ya. Lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 diketahui garis K sejajar garis L, artinya gradien garis K sama dengan gradien garis L karena dia sejajar. Jika persamaan garis K, ya persamaan garis K itu Y sama dengan 3 kurang 5X, atau Y 5X-nya, negatif 5X-nya kita taruh di depan ya, negatif 5X tambah 3. Nah, berarti gradien garis K itu sama dengan negatif 5. Karena mereka sejajar, artinya MK sama dengan ML, ya gradien garis K sama dengan gradien garis L, maka ML juga negatif 5. Ya, jadi jawabannya yang ini. Lanjut ke soal yang kelima. Wah, ini yang sejajar ya. Coba kita cek. Kalau sejajar berarti gradiennya harus sama ya. Jadi gradien garis ini harus sama dengan gradien garis ini karena dia sejajar. Coba kita coba yang pilihan pertama ya. 2X kurang 3Y sama dengan 8. Satunya Y sama dengan negatif 2/3X tambah 1. Kalau ini mudah ya, gradiennya langsung dapat negatif 2/3. Nah, kalau ini gradiennya pakai M sama dengan negatif A/B ya. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya negatif 3. Oh, ternyata negatif 2 bagi negatif 3, 2/3. Oh, ternyata M-nya berbeda ya. Satunya 2/3, satunya negatif 2/3. Maka ini tidak sejajar. Ya, karena berbeda. Paman coret ya, hapus karena ruangnya tidak cukup. Kita coba lagi yang kedua. Ya. Coba lagi yang kedua. Ini dan ini. Apakah gradiennya sama? Kalau sama, itulah jawabannya ya.
2x tambah 3y sama dengan 8. Oke, satunya y sama dengan 2 per 3x tambah 1. Kalau ini gradiennya 2 per 3 ya. Kalau ini m sama dengan negatif a per b. A-nya 2, B-nya 3. Beda juga ya, ini negatif 2 per 3, ini 3 per 2, maka bukan. Aman, hapus. Silakan ya, kalian bisa stop videonya kalau mau mencatat ya. Silakan di stop videonya. Coba Paman coba yang D ya. 3x kurang 2y sama dengan 8. Satunya y sama dengan 3 per 2x tambah 1. Kalau ini gradiennya 3 per 2. Kalau ini gradiennya m sama dengan negatif a per b. A-nya 3, B-nya negatif 2. Negatif 3 bagi negatif 2, 3 per 2. Oh, ternyata sama ya. Gradiennya sama. Kalau gradiennya sama, maka dia sejajar. Ya, maka jawabannya yang ini. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Nah, kalau soal seperti ini mudah ya. Carilah persamaan garis yang melalui titik ini dan gradien ini. Gradiennya langsung dikasih tahu nih. Berarti M-nya sama dengan 3. Ini X1, Y1. Langsung saja Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y kurang Y1-nya negatif 5. M-nya 3. X1-nya 2 ya. Y tambah 5 sama dengan 3x kurang 2. Tinggal kita kalikan ya ini ya. Y tambah 5, 3 kali x, 3x. 3 kali negatif 2, negatif 6. Kurang 6. Kita cek lagi, oh dia pengen jawaban di Y sama dengan. Berarti kedua ruas kita kurangkan dengan 5 ya. Sehingga jadi Y sama dengan 3x kurang 6 kurang 5. Di sini 5-nya kemana? Karena sudah dikurang 5 kan sisa Y saja ya. Ke Y sama dengan 3x negatif 6 negatif 5. Punya hutang 6 tambah lagi hutang 5. Maka hutangnya 11 ya. Maka jawabannya yang ini. Oke, adakah? Oh ada ternyata yang ini ya. Oke, kita lanjut. Wah, kalau soal yang seperti ini, kalian bisa menggunakan ini ya. Y kurang Y1 bagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 bagi X2 kurang X1. Kalau diketahui dua titik koordinat langsung ya, untuk mencari persamaan garisnya. Tapi Pak Man ada cara alternatif lain ya. Nah, dengan cara kita cari gradiennya dulu. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Jadi cari gradiennya M sama dengan Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Berapa Y2-nya? Y2-nya adalah 2 ya. Y2-nya 2. Y1-nya 5. X2-nya negatif 1. X1-nya 2 ya. Mengapa nih ada kurang? Karena kan rumusnya kan X2 kurang X1 ya. Ini jadi negatif 3. Ini jadi negatif 3 juga ya. Negatif 3 bagi negatif 3, 1. Maka M-nya 1. Nah, kalau sudah dapat gradiennya, kita bisa menggunakan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y kurang Y1-nya berapa? Oh, 5. M-nya sudah kita temukan 1. X1-nya berapa? 2. Y kurang 5 sama dengan 1 kali X ya. Negatif 2 kali negatif 1 kali negatif 2, 2 sama saja ya. Kita cek dulu nih. Oh, dia pengen dalam bentuk sama dengan 0. Oke lah. Ya. Kita coba buat seperti ini ya. Y berarti kedua ruas kita kurangkan dengan X. Jadi Y kurang 5 kurang X ya. X di sini sudah nggak ada lagi karena dikurang X ya. Kedua ruas kurang X.
sisa negatif 2. Lagi kedua ruas ditambah 2 ya. Ya, tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita operasikan nih sama ini. Jadi Y kurang X, negatif 5 tambah 2, sisa negatif 3 sama dengan 0. Ada tidak di pilihan jawabannya? Oh, nggak ada ya. Nah, nggak ada. Maka kita bisa buat kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Fungsinya buat apa sih, Pak? Buat mengubah bentuknya saja. Yang awalnya positif jadi negatif ya. Yang negatif jadi positif. Jadi ini jadi negatif Y tambah X tambah 3 sama dengan 0. X-nya kita taruh ke depan, jadi X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Apakah ada jawabannya? Oke, ada ya. Di ini pilihan jawabannya. Oke, lanjut. Nomor 8. Wah, kalau nomor 8 ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Nah, berarti nanti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ya. Kita cari M1-nya dulu. Nah, garis yang kita pengen cari, dia tegak lurus dengan persamaan garis ini. Ini M1-nya sama dengan 2. Ya. Lalu M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Ininya 2, M1-nya, M2-nya sama dengan negatif 1. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Bagi 2, bagi 2. Jadi M2, sisi M2 ya, negatif 2 bagi 2 kan 1. Oke, M2-nya negatif setengah. Ini adalah, karena dia melalui titik ini adalah X1, Y1-nya ya. Langsung saja kita gunakan Y kurang Y1 sama dengan, kita gunakan M2 ini ya. M-nya. Ya, karena dia M2 ini tegak lurus dengan ini. Ya. Dengan persamaan garis itu. Karena ini kan yang ingin kita cari ya. Per 2. Oke, Pak menulis M dulu. M atau M2 ya. Boleh, terserah ya. Y kurang, Y1-nya berapa? Oh, Y1-nya 7. M2-nya negatif setengah. X1-nya berapa? Oh, X1-nya 0. Nah, Y kurang 7 sama dengan negatif 1 per 2X ya. 0-nya sudah nggak ada. Nah, kalau sudah sampai sini kita coba kedua ruas kali 2. Mengapa sih Paman dikali dengan 2? Biar tidak dalam bentuk pecahan ya. Ini ya. Jadi tinggal 2 kali Y kurang 7. Ini sisa negatif 1X ya. Atau negatif X saja ya. 2-nya kemana? 2-nya sudah nggak ada karena sudah dikalikan 2 ini ya. 2 bagi 2, 1 nanti. Kita kalikan ke dalam jadi 2Y. 2 kali 7, 14 ya. Negatif X. Lalu kedua ruas kita tambahkan dengan X. Ya, biar di sini jadi 0 ya. Jadi 2Y kurang 14 tambah X. Ini ya 0. Karena negatif X tambah X 0 ya. X-nya kita taruh depan, X tambah 2Y kurang 14 sama dengan 0. Tapi nggak ada ya pakai seperti ini, maka kita buat bentuknya seperti ini aja. X tambah 2Y sama dengan 14 ya. Kedua ruas tambah 14. Nah, maka jawabannya ini ya. X tambah 2Y sama dengan 14. Nah, jawabannya yang ini ya. Kita lanjut nomor selanjutnya. Oke, kalau ini mudah ya. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis. Tanyakan gradien ya. Cari aja nih. Kalau bentuk seperti ini gradiennya enaknya pakai ini ya. Nah, A-nya berapa? A-nya 4, B-nya 3. Anggap ini M1. Ya, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Karena dia tegak lurus. Dia minta tegak lurus ya. Maka yang kita cari M2-nya. Ini kan 4/3 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, 4/3, negatif 4/3 dikali berapa biar sama dengan negatif 1. Caranya mudah, 4/3 dikali 3/4. Dibalik saja ya.
Nah, karena ini 3 bagi 3 habis, 4 bagi 4 habis, sisa negatif 1. Ya. Maksudnya adalah M2-nya sama dengan 3/4 ya. Karena 3/4 dikali negatif 4/3 sama dengan negatif 1. Gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk pecahan seperti ini, kalian buat ini aja. Kebalikannya, tapi salah satu harus ada yang negatif ya, biar hasilnya negatif 1. Tapi kalau hasil M1-nya itu bentuknya bilangan yang bulat ya 2 atau 3 ya, lebih mudah sama-sama dibagi 3 seperti yang ini tadi ya, atau sama-sama dibagi 2. Tapi kalau bentuk M-nya pecahan, bentuk M1-nya pecahan, berarti dibalik saja. Awalnya negatif 4/3 berarti dikali dengan 3/4 gitu ya. Ingat, salah satunya harus negatif ya, karena negatif kali positif hasilnya negatif ya. Kalau nanti dua-duanya negatif malah jadi positif nanti ya, nggak jadi hasilnya nggak jadi negatif 1, malah jadi positif 1 nanti. Oke, selanjutnya nomor 10. Oke, ini mirip seperti soal nomor 5 tadi ya. Nah, tapi kan nomor 5 kan sejajar ya, M-nya harus sama ya. M-nya sama karena dia sejajar. Atau kemiringannya sama kalau dia sejajar. Tapi kalau dia tegak lurus berarti M1 kali M2 harus sama dengan negatif 1. Kita cek yang pertama, berarti 2Y sama dengan X tambah 5. Satunya 2X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Kita cari ya M1-nya ya. Ini kedua rows kita bagi dengan 2. Bagi 2, bagi 2, biar sisa Y sendiri. Y sama dengan X per 2 tambah 5 per 2. X per 2 ini sama saja dengan 1/2 X ya. Tambah 5 per 2. Nah, ini M1-nya sama dengan 1/2 ya. Kalau yang ini, bentuk ini enaknya M saja, langsung negatif A per B. Cari gradiennya ya. A-nya berapa? 2, B-nya 1 ya. Di depan ini sebenarnya ada 1, cuma nggak ditulis. Jadi M-nya sama dengan negatif 2 bagi 1, negatif 2 ya. M2-nya. Apakah M1 kali M2 ini sama dengan negatif 1? Kalau iya, berarti itu jawabannya. M1 kali M2 sama dengan M1-nya 1/2, M2-nya negatif 2. Coret-coret, oh ternyata benar negatif 1 ya. Maka jawabannya yang ini. Oke, itu ya pembahasan soal pasangan garis lurus bagian kedua. Tetap semangat belajar dan semoga berhasil.